Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di kesempatan kali ini saya Dini Lucia NIM 19070161130 akan menjelaskan mengenai deteksi diagnosis ARBK disleksia. Oke, kita akan belajar mengenai pertama ada apa itu disleksia, terus kedua ada deteksi disleksia, dan yang ketiga ada diagnosis disleksia. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu disleksia. Saya yakin teman-teman semua pasti gak asing sama yang namanya disleksia. Tetapi di sini saya akan mengulas sedikit tentang apa sih itu disleksia. Nah, kalau dalam DSM-5, istilah disleksia ini digunakan untuk mengartikan suatu gangguan dalam keterampilan akademik yang mana menunjukkan pola kesulitan belajar dengan karakteristik adanya masalah rekognisi dan akurasi kata, decoding yang buruk, serta kemampuan mengeja yang lemah. Nah, kalau menurut Munawaro dan Anggrieni, disleksia adalah kondisi ketidakmampuan anak dalam membaca, menulis, dan mengeja yang paling umum dan kompleks. Oke, jadi intinya disleksia itu gangguan belajar di mana penderitanya itu mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Tapi anak disleksia ini mempunyai IQ yang normal, teman-teman, atau bahkan bisa di atas normal. Contohnya kayak tokoh Bapak Albert Einstein. Nah, itu beliau kan mengalami disleksia ya, tapi IQ beliau itu malah di atas rata-rata gitu. Jadi, anak yang mengalami disleksia itu punya IQ yang normal, cuma kemampuan dia dalam membaca, menulis, mengeja, ataupun bahkan mengingat itu yang rendah. Nah, baik, kita masuk di pembahasan yang kedua ya, yaitu deteksi disleksia. Nah, pertama, sebelum kita mendeteksi apakah anak itu mengalami disleksia atau enggak gitu, ada beberapa identifikasi anak yang mungkin bisa saja mengalami disleksia. Anak yang mengalami disleksia itu dapat dideteksi saat anak mulai masuk usia prasekolah. Nah, bisa dilihat di gimana perkembangan anak tersebut, teman-teman. Tetapi untuk anak yang mengalami disleksia, biasanya dia itu menunjukkan gejala adanya ketidakseimbangan pada profil perkembangannya. Dengan karakteristik ini dia beberapa 4 karakteristik tersebut, yaitu pertama, keterlambatan dalam bicara dan berbahasa. Ini udah jelas ya teman-teman, anak yang mengalami disleksia itu biasanya punya ini identifikasi atau karakteristik terlambat bicara dan terlambat berbahasa daripada teman-teman seusianya gitu. Terus yang kedua, terdapat hambatan untuk mempelajari tugas sederhana yang melibatkan keruntutan aktivitas seperti mengingat instruksi secara runtut. Jadi anak-anak disleksia itu kayak susah ada hambatan gitu untuk mempelajari tugas instruksi kayak gitu. Jadi dia harus ada pengulangan secara terus-menerus kalau ada instruksi apa-apa kayak gitu. Nah, yang ketiga itu memiliki problem dalam pemusatan perhatian, memiliki masalah dalam pemusatan perhatian. Jadi dia itu nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus gitu. Terus yang keempat, tidak mampu mengulang kembali beberapa angka secara runtut gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada di deteksi di taman anak-anak. Jadi di fase deteksi awal ini kita belum melakukan penegakan diagnosis ya, tapi kita hanya mencatat kemungkinan resiko anak kelak dapat mengalami disleksia. Nah, kalau misalnya ada nih ciri-ciri anak itu mempunyai resiko mengalami disleksia, maka ya
yang jelas tugas orang tua dan guru itu harus memberi dukungan perkembangan ya, dan melakukan observasi sebaik mungkin gitu. Terutama ini saat ada ciri-ciri anak itu mengalami keterlambatan dan dalam bicara gitu, dan atau mempunyai saudara yang punya gangguan disleksia. Jadi harus di cross check gitu ya, punya nggak saudara yang emang benar-benar dia atau mengalami disleksia gitu. Nah, deteksi awal ini bisa dilakukan di akhir tahun taman kanak-kanak, yaitu dengan cara memberikan daftar isi yang dapat diisi oleh orang tua, atau bisa juga memberikan tes sederhana pada anak gitu, kayak tes mengenal dan menyebutkan huruf serta angka, terus membaca dan menulis sederhana kayak gitu. Nah, tetapi deteksi yang diberikan oleh pihak sekolah itu belum tentu benar ya teman-teman. Maka dari itu orang tua itu harus hati-hati. Jangan memberikan tes yang sulit di luar kemampuan anak gitu, sehingga uh, karena tadi memberikan tes yang sulit di luar kemampuan anak kan bisa menghasilkan pemaparan seolah anak itu memang mempunyai risiko yang tinggi ya teman-teman. Kan nggak bisa gitu di luar kemampuannya gitu. Karena mungkin aja di antara anak-anak yang mengalami lompatan perkembangan itu, dia itu tertinggal dari teman-temannya gitu. Nah, misal pada anak yang masih tertinggal ini ya tidak bijak gitu ya kalau kita bilang dia kena disleksia atau dia terkena disleksia gitu kan. Jadi harus emang bener-bener hati-hati gitu. Nah, ini dia ada beberapa faktor yang memungkinkan adanya masalah dalam gangguan belajarnya anak-anak saat belajar membaca dan mengeja pada anak di usia taman kanak-kanak gitu ya teman-teman, usia TK gitu. Nah, pertama ada, apakah ada anggota keluarga yang mempunyai masalah membaca dan mengeja? Itu tadi di cross check ulang gitu ya, cross check ke keluarganya, punya nggak anggota keluarga yang emang terkena gangguan disleksia ini. Nah, itu bisa jadi faktor kemungkinan ya. Terus yang kedua, mengalami keterlambatan bicara. Yang ketiga, di rumah tidak banyak dibacakan buku cerita. Yang keempat, kurang menguasai bahasa Indonesia karena multi bahasa. Dan yang kelima, mempunyai masalah pendengaran. Ini juga harus dicek ke dokter THT ya teman-teman, apakah emang dia punya masalah dalam pendengaran ataukah tidak gitu. Terus mempunyai masalah dalam belajar dan menyebutkan warna. Jadi ini tuh masih kayak kemungkinan faktor kemungkinan yang adanya masalah gitu, adanya masalah dalam belajar membaca dan mengeja pada anak tuh. Nah, ini ada contoh sederhana yang bisa kita gunakan dalam melakukan deteksi awal ini atau deteksi dini ini di taman anak-anak. Satu, pertama, memberikan bunyi dan suara binatang. Nah, nanti si anak diminta untuk menyebutkan bahwa ini tuh suara apa, ini suara burung apa, kayak gitu. Terus yang kedua, coba diberi gambar-gambar yang biasa ia kenal. Nah, nanti si anak juga diminta untuk menyebutkan ini gambar apa, nama gambar apa, kayak gitu. Terus yang ketiga itu memberikan gambar warna-warna. Nah, jadi nanti anak diminta untuk menyebutkan ini warna apa, kayak gitu. Terus yang keempat, memberikan huruf dan angka. Nanti si anak diminta untuk menyebutkannya, ini angka berapa, ini huruf apa, kayak gitu. Terus yang kelima, menyebutkan beberapa kata-kata yang biasa ia kenal, misalnya kayak mama, kayak gitu. Dia dalam pengucapan bener apa enggak, kayak gitu. Ini beberapa contoh yang bisa digunakan ya untuk melakukan deteksi di taman anak-anak. Oke, nah ini deteksi di kelas 1 sekolah dasar. Nah, di deteksi kelas 1 sekolah dasar ini bisa dilakukan saat menjelang akhir tahun kelas 1 dengan berbagai evaluasi sebagai berikut. Jadi evaluasi yang bisa dilakukan itu ini. Pertama ada sikap mengerjakan tugas. Nah,
Dalam sikap mengerjakan tugas itu ada beberapa aspek. Ada beberapa aspek, yaitu ada motivasi membaca dan menulis, orientasi pada tugas membaca dan menulis, dan konsentrasi. Pada aspek motivasi membaca dan menulis, coba deh maksudnya di sini anaknya itu coba diperhatikan atau diamati gitu, apakah anak itu termotivasi untuk belajar membaca dan menulis atau enggak gitu. Terus untuk orientasi pada tugas membaca dan menulis, maksudnya di sini apakah si anak itu cukup terlibat dalam tugas membaca dan menulis, apakah dia sering kali sibuk dengan hal lain atau malah melamun saat ada pelajaran membaca dan menulis gitu. Terus kalau di konsentrasi atau pemusatan perhatian itu maksudnya anak ini dapat nggak sih berkonsentrasi pada saat membaca dan menulis. Terus berapa lama sih anak ini itu dalam kelompok melakukan aktivitas membaca dan menulis, dan di jam-jam berapa sih waktu terbaik untuk membimbingnya gitu. Jadi orang tua sama guru itu harus paham gitu waktu-waktu anak ini konsentrasinya sedang baik kayak gitu. Nah, untuk aspek yang untuk evaluasi yang kedua itu bisa dilihat dari perilakunya. Nah, kalau perilaku ini aspeknya ada organisasi dan perencanaan, di mana ditanyain itu sama si anak ini, atau nggak ditanyain sih, maksudnya diperhatiin apakah anak ini mempunyai keterampilan dalam melakukan pengorganisasian dan dalam perencanaan terhadap aktivitas belajar membaca dan menulisnya itu kayak gimana, kayak gitu terus diperhatiin. Terus kalau untuk refleksi diri dan memperbaiki diri, itu si anak ini dia itu tahu nggak sih kalau dia itu mengalami kesalahan saat membaca dan menulis. Nah, kalau misalnya si anak ini tahu gimana cara dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya dalam membaca dan menulis ini gitu. Kalau misalnya yang membaca mandiri, nah di sini maksudnya itu si anak ini udah bisa baca buku sendiri secara mandiri nggak sih, atau masih perlu tuntunan kayak gitu. Terus untuk bahan ajar membaca, maksudnya di sini si anak itu lebih suka sama buku-buku yang bergambar, terus ada gambar-gambarnya gitu, atau cuma dia tuh lebih seneng sama buku yang nggak ada gambarnya gitu, cuma tulisan aja gitu. Nah, di sini juga harus diperhatikan gitu. Lalu yang kelima ada ucapan pada saat membaca. Ini bisa diperhatikan gitu. Si anak ini ada kesulitan-kesulitan pengejaan nggak sih, atau kesulitan pengucapan nggak sih saat dia sedang membaca kayak gitu. Terus intonasinya itu kayak gimana gitu, harus diperhatikan juga teman-teman. Nah, terus di ingatan ini maksudnya yang harus diperhatikan itu anak ini inget nggak sih bentuk huruf dan angka itu. Terus anak ini tuh bisa nggak sih memegang benang merah suatu cerita pada saat membaca gitu. Nah, untuk evaluasi yang lain itu bisa dilakukan pada evaluasi faktor emosi. Nah, kalau pada faktor emosi ini ada beberapa aspek, yaitu ada aspek reaksi emosional terhadap masalah membaca dan mengeja. Maksudnya di sini reaksi emosional terhadap masalah membaca dan mengeja itu ditanyain gitu, nggak ditanyain ya diperhatikan gitu. Apakah si anak ini merasa kesulitan dalam pelajaran membaca dan mengeja? Nah, misalnya iya, gimana sih yang dia rasain itu, gimana, kayak apa, aduh males banget, atau aduh nggak mau abu, nggak mau belajar membaca dan mengeja, itu diperhatikan kayak apa reaksi emosinya gitu. Terus untuk yang kedua ada rasa percaya diri pada saat membaca dan menulis. Jadi dilihat juga apakah anak mempunyai konsep diri yang tinggi atau konsep diri yang rendah saat pelajaran membaca dan menulis. Gimana sih kepercayaan dirinya dalam pelajaran membaca dan menulis kayak gitu. Kalau yang reaksi teman sekelas pada prestasi membacanya, ini tuh dilihat apakah anak ini merasa diterima oleh teman sekelasnya, terus gimana reaksi teman sekelasnya terhadap lemahnya prestasinya kayak gitu. Nah, kalau yang hobi dan bidang minat itu diperhatikan dalam si anak ini sukanya apa sih kayak gitu. Paling disukai oleh anak itu apa sih kayak gitu.
Nah, kalau yang evaluasi yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu situasi di rumah, budaya membaca di rumah. Apakah anak ini tuh sering dibacain buku cerita atau harapan orang tua sama anak ini tuh apa kayak gitu. Itu beberapa deteksi yang bisa dilakukan atau evaluasi yang bisa dilakukan di kelas 1 sekolah dasar ya teman-teman. Itu ada pertama ada sikap mengerjakan tugas, perilakunya kayak gimana, faktor emosinya gimana, dan situasi di rumah gimana. Itu bisa diperhatikan baik oleh guru ataupun oleh orang tuanya gitu. Nah, baik. Selanjutnya di diagnosis disleksia. Oke. Jadi kita bahas tentang syarat dulu ya teman-teman, syarat untuk mendiagnosis. Jadi diagnosis disleksia ini hanya bisa ditegakkan jika anak memang mengalami, pertama, harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa anak ini mengalami ketertinggalan yang signifikan. Jadi benar-benar tertinggal dari teman-temannya, tertinggal dari teman-temannya gitu. Nah, terus selain itu juga didaktis resistensi ini sudah diberikan bantuan tetapi kok tidak memberikan efek gitu. Nah, itu memang mungkin harus didiagnosis ya. Terus yang kedua ada masalahnya memenuhi kriteria spesifik, yaitu ada kesulitan yang amat sangat dalam hal otomatisasi membaca dan mengeja, serta tidak ada faktor-faktor lain pada individu ataupun dari lingkungan yang mempengaruhi kondisi masalah membaca dan mengeja gitu. Terus yang ketiga itu adanya komorbiditas. Nah, komorbiditas ini suatu masalah yang sebenarnya bukan masalah utamanya gitu. Maksudnya gimana ya? Jadi perlu dilihat adanya masalah perkembangan atau gangguan lain yang mengikutinya. Jadi nggak cuman masalah yang ini, tapi ada masalah yang lain gitu. Itu namanya komorbiditas. Nah, komorbiditas ini itu bisa menghambat perkembangan membaca dan mengeja gitu. Kalau misalnya ada gangguan yang lain, itu tuh bisa menjadi penghambat perkembangan membaca dan mengeja gitu, teman-teman. Nah, di diagnosis disleksia ini siapa sih yang memberikan diagnosis gitu kan? Nah, di sini yang memberikan diagnosis disleksia itu mungkin pertama informasi dari ketertinggalan membaca dan mengeja itu didapat dari sekolah ya teman-teman. Didapat dari sekolah, baru nanti pihak sekolah baik guru ataupun konselor sekolah itu dapat menyampaikan informasi bahwa anak mengalami ketertinggalan membaca dan mengeja yang secara signifikan tertinggal dari teman-teman sebayanya. Nah, setelah itu nanti diagnosis itu ditegakkan oleh tenaga yang profesional khusus tentunya. Nah, dalam penegakan ini tuh perlu tenaga yang bisa mempelajari pemeriksaan untuk psikodiagnostik. Di sini seperti psikologi klinik dan remaja itu bisa, terus ahli pendidikan kekhususan atau ortopedagog itu juga bisa. Terus neurologi anak-anak dan psikologi anak serta psikologi klinik itu yang bisa memberikan diagnosis ya teman-teman. Jadi nggak sembarangan ya. Lalu yang ketiga ada tes yang diberikan dalam penegakan disleksia. Nah, ini sebenarnya ada beberapa tes ya, tapi di sini saya ambil 3. Yaitu pertama ada tes sebenarnya pada dasarnya itu untuk penegakan diagnosis ini dilakukan 3 kelompok tes sebagai kebutuhan dasar untuk menentukan apakah si anak ini memang penyandang disleksia dan memisahkannya dari diagnosis lain. Nah, 3 kelompok tes itu ada tes ortopedagogi, ini untuk melihat keterampilan membaca dan mengeja. Lalu ada tes psikomotorik psikologi, ini untuk melihat tingkat intelijensi, memori kerja, kemampuan pemecahan masalah, dan perkembangan intelijensi verbalnya itu kayak gimana gitu. Dan yang terakhir itu ada tes untuk melihat komorbiditasnya. Ini kalau tes yang ini tuh tergantung keluhannya, kayak gitu teman-teman.
Nah, oke, kita udah di akhir pembahasan ini udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan sampai di titik terakhir ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga penjelasan dari yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.